Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelas 11 3B13 ingin melanjutkan penjelasan mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 aplikasi ABSS Premiere versi 20. Untuk materi yang akan dijelaskan pada pertemuan 2 ini yaitu setup master data perusahaan CV Van Balita dengan konsep single currency. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan. Poin A, pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Poin B, setup saldo awal akun. Poin C, pencatatan saldo piutang. Poin D, pencatatan saldo hutang. Poin E, pencatatan persediaan barang. Poin F, pembuatan data jobs. Dan poin G, saldo persediaan barang. Untuk pertama-tama, poin A merupakan pembuatan data pelanggan. Sebelumnya, kita buka dulu aplikasi ABSS-nya. Lalu kita buka file pada pertemuan sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Dari data ini, poin kedua, continue. Poin pertama, pembuatan data pelanggan atau customer. Untuk menginput di aplikasi ABSS ini, kita klik menu card file, lalu card list. Tampilannya akan seperti ini. Masih kosong karena kita belum menginput data customer, supplier, employee. Pertama-tama kita menginput data pelanggan atau customer, pencet new, lalu masukkan ketiga data ini ke dalam menu. Yang pertama itu data pelanggan C001 PT Reksadana. Card type-nya benar, customer. Namanya PT Reksadana. Kita tap
Card ID-nya C001. Address-nya itu Jalan Cempaka Putih. City Jakarta. Teleponnya 247875. Setelah itu klik new, langsung ke halaman yang baru. Dan customer berikutnya itu PT Perumahan. Card type-nya benar, customer C002, address Jalan Garuda, nomor 9, Jakarta 0215775. Selanjutnya si data customer CV Syamil Kreatif C003, Jalan Nusantara nomor 1, Jakarta 021766766. Oke. Nah, berikut data customer atau pelanggan yang sudah terinput. Sudah semua. Lalu lanjut ke data pemasok atau supplier. Masih kosong, kita input. Yang pertama itu CV BPA Jaya S001. Card type-nya supplier sudah betul. CV BPA Jaya S001. Address Jalan Pahlawan nomor 13, Jakarta 0218780. Lalu klik new lagi, masukkan PT Elektro S002, alamat Jalan Merdeka nomor 15, Jakarta, nomor telepon 0218985. Oke. Data untuk supplier atau pemasok sudah terinput semua. Selanjutnya penginputan data karyawan. Untuk poin A masih kosong employee-nya, kita klik view. Datanya sebagai berikut, Sofi dan Isaka. Pertama, card type-nya employee, nama Sofi, 001, lalu new, berikutnya Iska 002. Oke. Untuk data customer, supplier, dan employee, CV Van Balita sudah terinput semua. Setelah itu lanjut ke poin B. Poin B itu setup saldo awal akun CV Van Balita. Berikut daftar neraca saldo CV Van Balita di bulan 31 Desember 2021.
19. Kita masukkan saldo awal akun untuk penginputannya melalui menu setup, lalu pilih balance, lalu account opening balance. Akan tampil akun-akun yang sudah kita masukkan pada pertemuan pertama, lalu kita masukkan saldo awal akunnya berdasarkan neraca saldo CV Fund Balita 31 Desember 2019. Yang pertama itu ada kas 20.500.000, lalu 38.500.000 Bank Mandiri, piutang dagang 4.550.000, lalu cadangan kerugian piutang itu 22.500 karena cadangan kerugian piutang itu terletak sifatnya kredit. Untuk penginputannya dikasih tanda minus, baru 227.500. Lalu sewa dibayar di muka 12.815. Asuransi itu lalu perlengkapan tidak ada. Persediaan food preparation 4 juta. Oke. Persediaan 21.600. Kendaraan 135 tuh. Akumulasinya oke. Lalu hutang dagang 16.875. Lalu hutang gaji itu 2 juta. Hutang bank 81375. Lalu modal pemilik 90. Lalu laba ditahan tuh 26.527.500. Kalau sudah terinput semua neraca saldonya, ingin mengetahui balance atau tidak debit kreditnya itu, lihat di bagian bawah, amount left to be allowance-nya harus 0. Kalau misalnya masih ada nominalnya, itu berarti penginputan saldo awalnya masih ada yang salah, harus dicek satu-satu. Kalau sudah saldo awal akun, lanjut ke poin C itu pencatatan saldo piutang yang tadi sudah diinput di card file data customer, supplier, employee.
Berikutnya akan memasukkan saldo awal piutang untuk poin C. Itu klik menu setup, lalu klik balance, lalu customer balance karena piutang berkaitan dengan supplier customer. Yang pertama itu menginput saldo awal customer PT Reksadana. Masih kosong, klik add cell, lalu klik tab pada keyboard. Untuk termsnya biarkan saja karena tidak ada ketentuannya dari modul. Lalu invoice-nya itu invoice 1, tanggalnya itu 31 Desember 2019. Lalu ke saldo awalnya 1.250.000. Untuk teksnya inti setelah itu record, cek dulu sudah benar atau masih ada yang salah. Yang 1 Desember 2019. Oke, record. Sudah terekam saldo awal piutang PT Reksadana. Selanjutnya ke PT Pelumas. Sel tab nomor invoice-nya invoice 2 31/2019. Lalu sudah awalnya 2.450.000. Oke, record. Lalu terakhir customer service tab invoice 3 450.000. Record. Oke, berarti ini sudah balance sesuai dengan neraca saldo piutangnya. Close. Lalu poin selanjutnya poin D, pencatatan saldo hutang. Sama seperti tadi, klik menu setup, balance, klik supplier balance. Untuk saldo hutang itu berkaitan dengan supplier. Berarti saldo awal hutang biasanya di supplier balance. Klik, lalu masukkan data yang pertama itu CV BPA Jaya. Add forecast, lalu tab invoice-nya invoice 03, tanggalnya 31/2019, 6.750. Oke, record. Selanjutnya PT Elektro. Add forecast, tab invoice 4, lalu 10.005.000. Oke, record. Oke, balance sesuai dengan neraca saldo atau saldo awal hutang yang sudah kita input. Close. Poin berikutnya yang saya akan jelaskan itu untuk pencatatan persediaan barang.
Catatan persediaan barang itu pertama-tama kita harus memasukkan item listnya dulu, nama-nama inventory, nama-nama barang yang ada di CV Van Balita ini. Untuk penginputannya, kita masuk ke menu inventory, lalu ke item register, lalu ke item list. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Belum ada nama barang, kita klik new, lalu tampilannya seperti ini. Pertama-tama kita masukkan nama barang, kelompok food preparation. Oke. Item number itu B01. Di tab nama itu portable fruit meat. Lalu klik I buy this item. CV Van Balita ini membeli item portable food. Ia memasukkan akun di HPP. Harga pokok penjualan di food preparation karena kelompoknya food preparation. Lalu I sell this item. CV Van Balita menjual item tersebut. Penjualan masuknya ke food penjualan, akun penjualan. Inventory this item, dia menyimpan barang yang dibeli masuknya ke persediaan. Oke. Ini sudah lengkap. Lalu ke item detail. Tidak ada. Buying details. Buying unitnya unit. Satu-satu. Teksnya itu ppm. Lalu ke selling detail. Satuannya unit. Text code-nya text code-nya ppm. Lalu best selling price itu harga jual 200.000. Oke. Lalu klik item berikutnya B02. Vegetable slicer nomor satuannya unit, harganya 250.000. Oke. B03 ronda full. Oke. 170. B04 spiral buah 300.000. Oke. Setelah itu ke kelompok juicer, persediaan barang juicer B05 Mayako premium. Nah, ini diganti dengan HPP juicer, penjualan juicer, persediaan juicer. Unit 1850 tuh. Ini lagi B05
model Jupiter yang itu 460 kg lalu ellipse slow choose B07 3270 3 juta. Oke. Semuanya sudah terinput. Harga jualnya berikutnya poin F, penjelasan pembuatan data jobs ke aplikasi ABSS, ke menu list, lalu klik jobs, masih kosong, lalu klik new, job numbernya kita input B, job name-nya produk, lalu klik new S, itu service. Oke, sudah terinput untuk jobnya. Lalu ke poin berikutnya itu poin G, saldo persediaan barang. Tadi sudah menginput list nama-nama barang. Lalu untuk menginput saldo awal, pertama-tama ke inventory, lalu klik menu count inventory. Tampilannya akan seperti ini. Untuk saldo awal persediaan, jumlahnya kita masukkan sesuai data produk, table 7 5 7 5 4 4 5. Oke, lalu adjust inventory, default adjust account-nya kosongkan, lalu klik continue, opening balance. Lalu di sini akan tampil jendela seperti ini, tanggalnya kita tanggal awal, lalu memonya tulis inventory opening balance, lalu unit cost-nya diisi dengan HPP. Pertama 107, lalu 25, 10, 20. Oke, lalu record. Untuk materi pertemuan 2 ini sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton videonya sampai akhir. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penjelasan,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.